Jadi memang cukup ini juga kalau kita mau pikirkan kebijakan seperti apa yang cocok untuk menangani masalah-masalah yang kita hadapi uh, sementara di dalam situasi yang seperti ini. Intinya sih kalau saya berpikir bahwa uh, ini bisa jadi waktu buat kita mengevaluasi diri. Terlebih lagi buat pemerintah untuk mengevaluasi ke depannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diterapkan kalau kita nggak minta-minta nih, tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini yang akan dihadapi, udah tahu nih, oh ini langkahnya, ini yang harus kita hadapi, ini kebijakan yang kita peruntukkan untuk buruh misalnya, ini yang kita peruntukan untuk dunia pendidikan misalnya. Jadi nggak tiba akal ketika ada wabah baru kita berpikir, tapi sudah ada ininya. Padahal kan sebenarnya kalau untuk masalah krisis untuk karantina kesehatan dan lain-lain, kita di 2018 baru aja tanda tangan undang-undangnya kan. Dan tiba-tiba kejadian seperti itu. Itu pun skema yang sudah ada, SOP-nya pun sudah ada, undang-undangnya sudah ada, pun ketika kita mau terapkan di masyarakat masih teriak-teriak, jangan dong, agak susah dilakukan di level daerah kayak gitu. Jadi butuh koordinasi yang betul-betul signifikan antara pusat sama daerah juga di sini. Well, jadi ada lagi nih, apalagi nih Kak Akbar yang bisa di-share ke saya nih tentang gelombang PHK dan lain-lain. Sebenarnya dari permasalahan yang didapatkan dari gelombang PHK ini sebenarnya membuat kita sadar akan pentingnya sebuah jaring pengaman sosial. Baik itu bentuknya untuk melindungi masyarakat miskin, apalagi ya kalau misalnya kita sangat yang terdampak itu sebenarnya pekerja-pekerja informal, pedagang-pedagang pasar, tukang ojek, gitu, pedagang kaki lima, penjual bakso, sektor-sektor informal ya, buru-buru harian, gitu loh, yang memang ternyata tidak masuk skema di formal. Jadi gini, ada banyak badan di negara ini yang akhirnya punya parsial tanggung jawab masing-masing. Ketika mendapatkan permasalahan atau krisis seperti sekarang, harusnya kan itu bisa disatukan kan sebenarnya. Oke, pemerintah melalui dinas sosial itu akan lebih fokus untuk ngurusin masyarakat miskin terbawah atau 40% gitu loh. Untuk pekerja atau pekerja-pekerja formal itu diurusin oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, which is itu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga jaminan sosial yang lain. Sehingga penanganan itu lebih inklusif gitu. Karena kan ada banyak kasus yang belum ada banyak sektor yang belum tersentuh. Belum lagi kita bicara soal gimana penanganan untuk pekerja. Ini baru pekerja formal dan pekerja informal ya, belum lagi pekerja yang disable misalnya. Atau kelompok-kelompok pekerja yang memiliki yang di luar dari skema seperti freelancer, itu kan juga kita tidak bisa sebut dia adalah pekerja informal karena mereka mendapatkan penghasilan yang banyak juga gitu, kayak pekerja kreatif, pekerja seni gitu, itu kan juga menjadi satu banyak terdampak sepanjang krisis yang kita hadapi ini. Jadi memang koordinasi sih sebenarnya. Ini krisis ini memberikan kita, selain membuat kita lebih aware terhadap tidak berbeda dengan krisis tahun 2008 sama krisis 98, krisis ini juga membuka kita bahwa karena betul-betul krisis ini mengubah bukan hanya ke sektor ekonomi, tapi ini mengubah ke sosial budaya kita. Dilarang bertemu orang, kita dilarang berkelompok gitu loh. Kita harus kerja dari rumah. Apakah kita siap? Kayak saya sekarang nih, bekerja dari rumah. Kita yang dulu rutin di kantor misalnya, bekerja depan PC, harus sekarang bekerja dari rumah. Belum lagi masalah misalnya orang yang harus bekerja dari rumah, tapi tidak mendapatkan bantuan atau mendapatkan akses internet yang bagus misalnya, atau dukungan fasilitas dari kantor, misalnya laptop atau kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Perubahan itu terjadi begitu cepat, kita tidak siap. Kita belum siapnya nih. Belum lagi kalau kita bicara soal pendidikan dan yang lain gitu.
sama memang betul-betul mengubah. Jadi krisis ini banyak banget memberikan insight tanda kutip atau opportunity kita buat belajar. Ya makanya makanya saya bilang tadi ini juga sekaligus menjadi kesempatan buat kita mengevaluasi apa yang sudah kita punya, apa yang pemerintah misalnya sudah jalankan, sudah siapkan. Oh ternyata masih ada pos-pos yang belum tepat sasaran atau masih ada pos-pos yang belum sesuai dengan peruntukannya. Jadi atau misalnya masih ada pos-pos yang kita tidak punya di negara kita dan ketika kita melihat negara lain menggunakan kebijakan itu atau menggunakan infrastruktur itu atau menggunakan skema-skema itu kita baru belajar oh ternyata ini bisa kita tarik di negara kita untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ke depannya. Tapi kita nggak minta-minta sih kalau misalnya kita bakalan hadapin lagi. Enggak. Tapi yang namanya negara, yang namanya pemerintah, mereka memang harus bisa mempersiapkan model-model seperti itu ketika misalnya terjadi krisis atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini. Dalam kaitannya juga, Jan, karena kebetulan kan Jan adalah dosen di ilmu sosial dan ilmu politik, menurut saya adalah masa-masa ini memberikan kita sedikit masukan bahwa bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin. Apakah itu pemimpin pemerintah tingkat daerah, provinsi, atau bahkan presiden. Bagaimana kita melihat gimana mereka sih, karena kan kepemimpinan itu diuji ketika memasuki fase-fase krisis kayak sekarang kan. Gimana pemerintah daerah aware terhadap daerahnya, bagaimana pemerintah provinsi atau bahkan presiden melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan rakyatnya, kan kelihatan nih sampai sekarang. Sebuah kebijakan yang diambil, apakah basisnya apa, tujuannya, goals-nya apa gitu. Dan kalau kita bisa lihat sekarang banyak pemerintah daerah yang kelihatan kan mereka sama sekali ternyata tidak cukup kompeten dalam menghadapi kondisi tertekan kayak sekarang. Serba bingung gitu. Harus ngapain gitu kan. Ya, seperti itulah kondisinya yang kita hadapi saat ini. Well, by the way, thank you so much Om Akbar karena udah mau meluangkan waktunya buat sharing sama saya tentang apa yang sedang dihadapi pemerintah kita. Apalagi namanya tentang kondisi yang kita hadapi sama-sama saat ini, terutama ketika kita berbicara tentang kebijakan yang difokuskan misalnya kepada tenaga kerja dalam menghadapi COVID-19. Well, kalau misalnya ada kesempatan lain lagi, kita akan berbicara lagi lebih banyak lagi. Saya sangat sampai berapa sebulan ke depan lagi ini harus Eva karena Jakarta diperpanjang sampai Lebaran. Jadi kalau Jana masih punya kelas-kelas yang saya bisa masuki, silakan mengundang saya. Ya nggak apa-apa, karena memang lebih banyak sharing, lebih banyak tahu, lebih banyak ruang diskusi, ruang-ruang komunikasi seperti ini memperbanyak ilmu pengetahuan kita. Well, terima kasih Om Akbar untuk waktunya. Sebelum Zoom juga mati, karena kita masih pengguna ini, dan dari tadi sih memang jaringan internetnya agak lag-lag gitu. Well, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye Akbar. Ya.